Shalom dan selamat pagi. Do pakak senang kesuaban untuk semua jemaat SIBC CK yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik dan sehat-sehat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur karena pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kami sangat berterima kasih karena Anda sudi meluangkan waktu pada pagi ini untuk kita memuji dan menyembah Dia serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Nah, seperti biasa, saya ingin welcome jemaat yang pertama kali bergabung dalam ibadah online SIBC CK. Sekiranya Anda adalah jemaat baru, bolehlah tulis nama dan katakan saya jemaat baru di ruangan komen, dan tim kami akan berusaha untuk menghubungi Anda. Nah, sekiranya Anda diberkati sepanjang ibadah pada hari ini dan Anda belum mempunyai gereja, kami sangat mengalu-alukan Anda dalam keluarga besar SIBC CK. Nah, makluman kepada semua jemaat pada hari ini seperti biasa, pada minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan suci. Jadi mari kita persiapkan hati kita dan keperluannya. Nah, sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sangat indah di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini kami datang dengan kerendahan hati, kami mengakui Tuhan kesilapan dan keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan pada pagi ini sekiranya ada sikap atau tingkah laku kami Tuhan yang tidak memberkati, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami ya Bapa. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu Tuhan kami mau, biarlah Tuhan Engkau persiapkan Tuhan setiap hati kami Bapa, supaya biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan kami bebas untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami berdoa juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang terlibat di dalam
pelayanan Tuhan pada hari ini. Tuhan, mari Bapa, Engkau berkati mereka, berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik, dan biarlah Tuhan mereka memiliki hati yang setia Tuhan untuk melayani Engkau. Dan kami menyerahkan juga Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, supaya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan pada hari ini itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan khusus untuk jemaat yang setia mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik. Dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat merasakan Tuhan kehadiran-Mu Bapa di tengah-tengah kami Bapa. Dan Engkau perbaharui Tuhan setiap hati kami Bapa, supaya biarlah hidup kami ini Tuhan selalu Tuhan menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala roh-roh jahat Tuhan yang tidak senang, yang coba mencuri kemuliaan-Mu Bapa, Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk menghancurkan semua itu Bapa. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan khusus untuk jemaat yang tidak dapat bersama-sama kami di dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada, Tuhan Engkau yang memberkati mereka, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau terus berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah, sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita welcome tim yang akan melayani kita pada hari ini. Mari saya persilakan. Shalom, mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus, kita agungkan namanya, dan kita istiarkan namanya berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Baik, kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, dalam kesempatan yang Kau berikan buat kami, pada hari ini kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus yang sudah tersedia di tempat kami masing-masing. Kami doakan supaya semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan ini, kami benar-benar memberikan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kami akan memahami arti dari maksud perjamuan kudus ini. Berkati kami dan urapi kami semua, sehingga waktu kami mengambil perjamuan ini, kami sangat bersukacita dan juga bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan bagi tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita merenung sejenak dulu dalam beberapa saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita lihat dasar dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dari roti ini. Saya ulangi kata-kata Yesus, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu sangat terbukti melalui dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan juga kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan yang mati untuk bagi pengampunan bagi dosa kami, pembenaran bagi kami, memperkenankan kami untuk layak menghadap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan roti dan anggur yang kami makan dan minum, yang menjadi satu lambang simbol dari tubuh Kristus yang menderita menanggung segala kesakitan akibat dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan anggur yang melambangkan dari darah-Mu yang mengalir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan darah-Mu kami mendapatkan penyucian dan juga pengudusan dari hidup kami yang berdosa dan fana ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kiranya hidup kami terus menjadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Kami tetap memberitakan kesaksian dan juga arti dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang selalu memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami masih hidup dan masih bernapas, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami serahkan ruang ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin menyertai sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dalam pimpinan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Begini firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah.
yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat yang terakhir, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema firman yang saya bawa pada pagi hari ini, jadilah pemenang. Saya percaya bahwa setiap kita ingin menjadi seorang pemenang. Ingin menjadi seorang yang sukses atau berhasil. Dan ingin juga menjadi yang berpengaruh. Serta ingin menjadi pemimpin yang hebat. Semua keinginan tersebut sangat baik dan tidaklah salah. Semua itu merupakan keinginan terbesar kita waktu kita ada di dunia ini. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada satu orang pun yang merencanakan hidupnya menjadi orang yang gagal atau menjadi seorang yang kalah dalam kehidupannya. Allah mencipta kita dan menempatkan kita di bumi ini dan serta menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus. Dan Allah juga merancangkan kita supaya kita menjadi lebih dari pemenang atau seorang yang menjadi pemenang semua aspek dalam kehidupan kita. Kehendak Allah supaya kita menjadi seorang pemenang bukan saja di alam nyata, tetapi menjadi seorang pemenang di alam roh. Rasul Paulus menulis demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang galap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Mungkin di alam nyata kita menjadi seorang yang berhasil, bahkan menjadi seorang yang sukses dan menjadi pemimpin yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi dan banyak harta, dan saudara juga menjadi seorang yang terpandang secara sosial. Tapi bagaimana saudara di alam roh? Apakah saudara menjadi seorang pemenang? Menjadi seorang pemenang di alam nyata itu mungkin perkara biasa. Tetapi menjadi seorang pemenang dalam rohani itu sangat luar biasa. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pemenang? Berdasarkan dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Maka ada beberapa cara yang kita gunakan untuk menjadi seorang pemenang. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sumber pengharapan. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga 32 berkata, sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hidup kita di dunia ini selalu diwarnai dengan pelbagai masalah, pergumulan, atau kesusahan yang kita hadapi. Ada yang mampu kita dapat atasi dengan cepat, namun ada juga masalah yang begitu sulit kita atasi. Dalam dilema seperti itu, ada kalanya kita tergoda untuk tidak berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita berusaha untuk mencari jalan dalam penyelesaian dengan cara kita sendiri. Bahkan kita cenderung untuk mengikuti arah dan keinginan dunia ini. Aplikasinya, keadaan kita bukanlah semakin membaik atau semakin baik, tetapi justru semakin memburuk. Kalau sebelum ini kita pernah menghadapi masalah, sekarang pun kita menghadapi masalah, tetapi kita tidak perlu takut. Janji Tuhan, ya dan amin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dengan pasti bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Artinya, kita sentiasa mengandal dan berharap kepada Allah dalam kehidupan kita seharian. Dan kita harus sadar bahwa Allah dalam kedaulatannya dan kuasanya lebih dari mampu untuk menolong kita. Masalah apa yang paling berat di dunia ini? Apakah masalah keuangan, jodoh, atau pekerjaan dan sebagainya? Itu bukanlah masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah yang paling berat adalah ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memanfaatkan setiap masalah untuk kita lebih berharap kepada Tuhan. Maka saya percaya masalah yang kita alami, Tuhan sanggup merubah menjadi berkat dan mukjizat buat kita. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan kita, kita sentiasa mengandalkan Dia. Maka dapat dipastikan bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Yang kedua, hubungan yang terhubung dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 hingga 39 berkata, Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah.
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia berusaha untuk menarik kita untuk menjauh dari persekutuan dengan Allah. Banyak cara dunia untuk berusaha menarik kita jauh dari Allah, yaitu kesibukan yang begitu banyak, dengan pekerjaan yang begitu mendesak kita, sehingga menuntut waktu yang banyak untuk kita gunakan. Akibatnya, tanpa kita sadari, kita sedang dibawa untuk jauh dari perhubungan Tuhan. Masalah, beban, tekanan hidup yang berat, keperluan, bahkan tuntutan dalam keluarga yang semakin banyak, ditambah lagi dengan beragam kesusahan yang kita alami setiap hari. Akibatnya, kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Bahkan kita menjadi lemah dan putus asa serta menyerah dalam hidup. Untuk menjadi seorang pemenang, hidup kita harus terhubung dengan Tuhan, melalui dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dalam keluarga rohani, dan juga dalam tubuh Kristus. Selalu intim atau sentiasa terhubung dengan Kristus setiap waktu melalui dalam doa. Dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, bahkan dalam pujian penyembahan kepada Dia. Apakah saudara saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingatlah, masalah dan pergumulan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, jangan lemah, jangan putus asa, dan menyerah pada keadaan dalam segala perkara. Kita tahu Tuhan kita selalu beserta dan membela kita, bahkan memberi kita kemenangan. Kemenangan atas setan, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas kesusahan. Sebab Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk memasuki hari esok dengan iman dan menjadi seorang pemenang hari demi hari, karena kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukannya, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah mendengar ada 2 perkara yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pemenang. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sumber pengharapan kita. Yang kedua, hubungan yang terhubung dengan Tuhan. Marilah kita menjadi seorang pemenang iman dalam setiap kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, yang beri kami kekuatan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Dan di saat kami tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, di situ kami akan menjadi seorang pemenang, dalam iman kami. Dalam apapun situasi yang kami hadapi setiap hari Tuhan, mari Tuhan Engkau teguhkan kami, supaya kami tetap berjalan seturut dengan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan yang tetap memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dalam apapun situasi saat ini yang kami hadapi, yang bergumul dengan masalah,
bahkan dalam pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara kami mau menserahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau kuatkan kami, teguhkan keiman kami supaya kami tetap berdiri teguh dan menjadi seorang pemenang dalam iman percaya kami di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu ICBCCK Tuhan, supaya dalam apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka tetap maju dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap bersatu, tetap intim di hadapan Tuhan, dan mereka akan menjadi seorang pemenang iman. Terima kasih Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang tetap meneguhkan kami, supaya kami tetap berdiri dalam iman percaya kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Begitulah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar tadi. Sangat indah, sangat luar biasa, dan sangat memberkati. Nah, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan harian kita. Karena saya percaya kita ini adalah umat pilihan Tuhan dan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, baiklah. Sekarang ini tiba saatnya untuk kita memberi yang terbaik. Dan makluman kepada semua jemaat, minggu ini adalah minggu pertama persepuluhan. Jadi mari kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Segala uang persembahan dan persepuluhan bolehlah diserahkan kepada bendahari gereja melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Nah, sementara kita memberi, mari kita melihat info gereja sepanjang minggu ini.
Begitulah info gereja sepanjang minggu ini, dan sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pihak Majelis Gereja. Nah, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe sosial media resmi Gereja SABC CK seperti yang tertera. Nah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini, dan kita akan jumpa kembali pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari sekali lagi saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi kami kembalikan pujian dan syukur kami Bapa karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Bapa sepanjang ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi jiwa kami disegarkan lewat puji-pujian dan juga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar tadi Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu akan terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan kami berdoa juga Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam apapun yang kami lakukan supaya kami tetap berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan juga Tuhan khusus untuk semua jemaat SABC CK. Tuhan, mari Bapa Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami supaya di saat kami menghadapi pergumulan atau persoalan dalam hidup kami, biarlah iman kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dan meskipun banyak kekurangan dalam diri kami, namun mampukan kami untuk tetap setia untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan untuk semua hal yang terbaik yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi ini Tuhan kami lapaskan berkat ke atas semua jemaat SABC CK. Tuhan, mari Bapa Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan juga lebih-lebih lagi iman rohani mereka. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang terikat Tuhan Engkau lepaskan, dan keluarga dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, terpuji dan termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.